Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview suatu alat, namanya adalah water heater dan sekaligus pemasangannya. Teman-teman sekalian, yang rata-rata pemasangan water heater itu adalah menggunakan pompa pendorong. Bedanya saya nanti tanpa menggunakan pompa pendorong sudah sangat deras sekali, dan hasilnya sudah saya pakai ini beberapa bulan tidak ada kendala dan tetap menghasilkan panas dingin yang sangat bagus. Nah, kebetulan ini saya tidak di-endorse ya. Saya menggunakan water heater yang cukup murah ini ya. Ini mereknya Niko. Saya pakai yang tempered glass yang ada pemandangannya ini. Ini bisa dipilih ini ya. Jadi ada banyak varian apa itu warna gitu ya. Yang rata-rata polos ini ada warnanya ya. Terus ini sebetulnya ketika beli itu sudah mendapatkan satu shower dan satu selang penyambung itu ya. Tapi tidak saya pakai. Kenapa gitu ya? Karena saya nanti menggunakan paralon. Kalau teman-teman mau kreatif bisa ditanam nanti di dalam temboknya ya. Jadi dengan menggunakan paralon itulah nanti tidak usah menggunakan pompa pendorong. Kenapa kalau menggunakan yang ini? Ini lubangnya kecil teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya air yang keluar nanti harus dengan tekanan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini beberapa model saya tunjukkan dulu coba skemanya gitu ya. Nah, ini adalah skema pada umumnya untuk pemasangan water heater dan di YouTube itu sudah banyak sekali. Ini adalah water heaternya. Kemudian ini biasanya dikasih pompa. Ini saya nanti tidak pakai ini. Ini tandonnya. Pakai apa gitu ya? Saya menggunakan tandon ini yang jaraknya hanya 2 meter di atas dari water heaternya. Jadi ini ke sini itu 2 meter saja. Dengan showernya itu 2 meter ya. Jadi itu deras sekali ya. Ya deras sekali. Ini sumber dari PDAM boleh, dari pompa lagi biasanya itu. Kalau umumnya orang-orang itu naik kan pakai pompa gitu ya. Ya ini pakai pompa. Saya juga tidak pakai pompa ini ya. Kemudian dari water heater umumnya yang sebelah kanan sini, ini adalah masukan inputnya. Yang ini adalah panas, ini panas. Yang ini gasnya. Ya, saya tidak pakai listrik karena agak membahayakan itu ya. Lebih baik menggunakan gas yang ya selama ini tidak ada kendala gitu ya. Terus nanti dari tandon dipompa supaya tekanannya besar masuk ke sini untuk menggerakkan saklar magnetnya itu. Setelah itu barulah nanti apinya nyala, panas, keluar sini dia. Nah, sampai sini ada dua nanti. Satunya dari atas tekanan pompa ini ke bawah sini. Satunya adalah dari panas juga di tekanan pompa itu. Dicampurlah di keran mixer itu ya. Nah, nanti saya kerannya tidak pakai ini juga gitu ya. Karena kecil sekali lubangnya nih ya. Kalau tidak tekanan besar susah itu ya. Ya susah sekali. Baru ada dua ini. Ada yang ke bawah. Ini untuk panas dingin juga bisa diatur. Teman-teman udah tahu semuanya ini. Ini yang ke shower bisa diatur juga nih ya. Dengan menggerakkan kanan kiri dari keran mixernya itu ya. Awalnya begini saya. Tapi harus pakai pompa itu ya. Akhirnya sekarang saya ubah. Inilah yang saya coba kedua akhirnya berhasil itu ya. Ini dari PDAM ya. Ini ketika malam hari deras sekali sehingga saya berikan di sini otomatis ketika penuh berhenti itu ya. Jadi penuhnya tandon itu ketika malam. Ada juga sekitar jam 11, 10, 11, 12 itu juga deras sekali itu ya. Bisa ngisi tandon atas ya. Terus ke bawah tanpa menggunakan pompa saya. Tapi menggunakan pipa paralonnya 3/4 ini ya. Terus, nah ini saya berikan keran. Apa tujuannya nanti ketika saya masang-masang sini, airnya bisa kita tutup. Kemudian ini input sama kayak yang atas tadi. Ini keluarannya. Ya, keluarannya. Panasnya itu saya atur nanti. Nah, ada keran lagi. Ini keluaran lagi. Ini dari yang tandon tadi nih ya. Ya, dari tandon. Ini LPG-nya. Nanti kita buktikan sama-sama kan sudah saya pasang ini ya. Ya, saya pasang. Jadi ceritanya nanti ketika ini adalah panas, turun ke bawah sini, saya ingin keluaran keran ke bawah ini panas. Maka ini dibuka, showernya ditutup. Ini dibuka sedikit.
supaya tidak panas murni. Ini panas ngalir, ngalir, ngalir ke sini. Kalau ini dibuka, ini tutup, ya, ngalir ke sini dia. Panas semuanya. Supaya ada campuran dingin gimana itu ya? Dari sini dibuka sedikit demi sedikit. Ya dari bawah sini. Ini adalah dari tandon. Dikit-dikit baru nanti nyampur di sini, mixernya di sini. Ini dengan ini. Barulah keluar hangat itu ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau ingin showernya ada? Maka ini ditutup, ini dibuka, ya. Baru panas semuanya ngalir ke shower ya. Nah, kalau panas ke shower enggak mungkin karena panasnya tinggi sekali gitu ya, sampai 53 derajat. Terus gimana? Sama dengan itu. Ini dibuka sedikit lagi. Jadi intinya buka semuanya los, pelan-pelan ini dibuka untuk memberikan air dingin dari tandonnya. Pelan-pelan dibuka, pelan-pelan itu ya. Jangan sampai ini mati. Kalau ini kebanyakan mati sini. Ya karena tidak ada pompanya. Terus gimana? Ya, harus pelan-pelan dijaga sampai jangan mati ya. Akhirnya yang keluar adalah air hangat. Bisa sampai 40, 41 derajat kepanasan itu ya. Biasanya 37, 38 itu udah cukup lah itu ya. Ya, cukup. Dan cukup deras juga. Kemudian saya tidak menggunakan yang shower yang seperti ini, tidak saya pakai itu ya. Karena lubangnya kecil, saya pakai paralon itu ya. Di YouTube saya sebelumnya sudah saya tayangkan gitu ya, tayangkan. Kemudian ini gasnya, ya gasnya. Jadi ngaturnya pokoknya dua itu, los, ini los, dikit demi dikit yang bawah ini ya. Buka yang sini pelan-pelan sekali ya. Jaga jangan sampai water heaternya sini apinya mati. Kalau ini kebesaran mati dia, kurangi lagi, ya kurangi lagi. Ke bawah pun sama, ya sekali lagi. Jadi kalau ingin muncul ke bawah sini, ini matikan, buka pelan-pelan. Jaga jangan sampai di sini mati. Makanya water heaternya saya taruh di dalam, ya di dalam. Nah, sekarang lihat ke apa itu pemasangan yang sebenarnya. Yuk. Sebelumnya teman-teman ini sekalian, ini pembelian saya. Harga dari water heaternya itu sendiri mesinnya 800.000 karena saya pakai yang temper glass yang ada pemandangannya itu ya. Ada yang di bawah itu yang 600 ada, silakan cari yang lebih murah. Nggak usah beli yang mahal-mahal sampai 2 juta, 3 juta, ada yang 5 juta juga. Sama saja gitu ya. Intinya yang keluar adalah air panas gitu ya. Kemudian stop kran, ini murah sekali. Ya, stop krannya itu 5.000 sampai 6.000. Itu yang gagangnya seperti punya saya PVC. Ada yang 10.000 yang gagangnya stainless. Nanti teman-teman harus pilih yang betul-betul ringan. Ya, saya pengalaman ada yang berat ya. Cari yang ringan ya. Kemudian nanti ada saringan juga, ini tempatnya saya beli ya. Ya, ini untuk apa itu shower saya. Harganya cuma 3.000 4.000-an lah itu ya. Makanya ini dengan sekitar 900.000 lah. Lengkap sudah, kita bisa mandi panas dingin dengan sangat sempurna itu ya. Kita ke tempatnya yuk. Nah, ini teman-teman. Ini adalah gasnya. Ya. Gasnya kemudian masuk ke terus saya taruh di luar gasnya. Ah, ini masuk ke dalam kamar mandi. Jangan lupa diberi exhaust nanti. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya yang mandi itu banyak karena di dalam itu ada apa itu asap dari gas, maka harus dikeluarkan itu ya. Kalau tidak gitu nanti akan sesak ya. Ya, sesak terus berkabut lagi. Jadi ini fungsinya kalau yang mandi banyak. Kalau yang mandi cuma 1-2 orang, aman, tidak usah exhaust ya. Exhaustnya sembarang. Tidak harus pakai seperti punya saya, tidak usah. Ini tak arahkan ke atas, ada lubang ke atas itu ya. Ya, masuk. Nah, inilah rangkaiannya. Ya mohon maaf nanti agak lama karena saya terangkan ini ya. Nah, seperti yang di dalam skema tadi. Ini awalnya saya pakai mixer itu ya. Ya, pakai keran mixer itu, tapi harus pakai pompa. Ya, pakai pompa. Sehingga ya otomatis ada listrik, ada gas, jadi macam-macam akhirnya jadi boros ya. Sehingga sekarang tak ubah. Ini dari sumber dari PDAM. Ini dari PDAM juga sama ini ya. Jadi di dalam itu saya jadikan satu sama-sama dari PDAM.
Dua ini PDAM semuanya. Yang gabung jadi satu itu ya. Dulunya terpisah, sekarang gabung jadi satu. Nah, kemudian ini tak beri keran, masuk. Ini keran 3/4. Ya 3/4. Oh ya, sebelumnya. Pilihlah keran yang ringan. Stop keran maksud saya, yang ringan. Ini ada 3 model yang tidak sama. Model berikutnya, perhatikan. Nah, ini panjang, ini pendek. Ini ringan juga. Ini sama ya. Ya, ini ringan ya. Nah, kebetulan ini mohon maaf. Ini keran lama itu. Stop keran lama. Ini berat ya. Ya, stop keran lama ini berat. Yang baru-baru itu ringan gitu ya. Atau kalau sekarang sudah diganti yang ringan ya. Ini berat ya. Nah, terus ini tadi kita ulang lagi. Ini dari dari tandon naik ke atas. Terus ini masuk ke intiknya. Ini. Sebelah sini itu saya lihat semuanya adalah intik yang ini. Kemudian ini adalah hasilnya panas. Ini gasnya. Tinggal kita cantolkan saja itu ya. Nah, tingginya tandon saya itu 2 meter dari sini. Itu di atasnya persis ini ya. Ya, di pojok sana di atas ini tandon. 2 meter saya hitung sudah itu ya. Ya, hasilnya deras nanti. Oke, masukkan. Nah, ini saya berikan selang penyambung. Ini setengah dim. Ya, ini setengah dim ini. Nah, untuk yang shock drat ini wajib dibelikan yang tembaga. Ya, yang tembaga. Jadi ini shock drat 3/4, yang ini shock drat 3/4. Kemudian ini diberikan shock drat penyambung lagi 3/4 jadi setengah dim. Kenapa kalau tidak pakai kuningan, tidak bisa masuk nanti ini ya, akan bocor. Sudah saya coba ya. Wajib diberi kuningan untuk masuknya ke water heaternya. Oke. Urusan setelan monggo bebas itu, mau setel kayak apa bebas. Ya. Sekendak kita di setel seperti apa monggo. Kemudian hasilnya sama. Ini 3/4 harus diberi shock drat dari 3/4 ke setengah dim. Ya, setengah dim. Ini saya pakai penyambung yang 30 cm. Coba ada yang 20, pakai 20 saya. Tujuannya apa? Sehingga ini besar sekali, airnya besar. Yang kecil itu cuma sedikit yang masuk ke dalam pipanya pemanas. Sehingga tekanannya menjadi besar gitu ya. Oke. Kemudian hasilnya ini turun seperti di dalam skema saya tadi. Nah, ini ada stop keran lagi. Kemudian yang masuk ke shower stop keran lagi. Ini yang showernya. Ini sudah saya berikan video saya sebelumnya. Saya tidak menggunakan yang shower yang dari bawaan water heater tidak, tapi saya bikin sendiri. Di video saya sudah ada ini. Ya, ini shower saya. Nah, itu. Ya, ini showernya. Linknya tadi itu, ini murah 4 ribuan ini ya. Tapi hasilnya cukup deras ya. Oke, balik lagi. Ini ke shower. Terus, ini yang keluaran untuk keran bawah. Yang ini untuk dari tandon, ini air dingin. Ya, ini air dingin. Jadi, yang ini air panas. Ini air panas. Ini air dingin. Buka semuanya. Bagaimana kalau ingin ke shower? Nah, mari kita buktikan ya. Kita buktikan. Buka ini pertama mati teman-teman ya, mati. Oh iya, ini belum saya ubah ini ya, belum sempat buka ini. Ini tokonya ini derajatnya kebalik ini ya. Ini derajatnya kebalik, masangnya kebalik, tidak masalah wis. Oke, saya buka dulu ini. Buka. Ya. Maka turunlah. Ini sudah hidup. Nah, sudah hidup. Ini kebalik 38, 39, 40. Ya maaf, urung tak ubah ya.
41, 42 gitu ya. Oke, tutup lagi. Ya. Nah, sekarang saya buktikan dulu berapa suhunya awal, suhu awal. Ini masih mati ya. Ini biar tahu. Ini teman-teman. Nah, nih. Tar. Ini suhu air dari tandon. Kita masukkan sini. Berapa suhunya? Nih, saya. Ayo biar paham. Nanti akan turun. Tiga puluh. Nih ya. 29. Ya, 29 dah. Ya, ini aslinya. Suhu aslinya itu 29. 28,9. 29 dah. Nah, sekarang kita mau panasin ya, Caranya buka ini los. Tek sini. Ya. Ya, itu nyala sekarang. Nah, itu nyala. Sekarang kita lihat berapakah suhunya di sini. Terus ya. Tadi sudah 236, 37, 38, 39. Terus nah, ini semuanya adalah dari atas. Ini saya tutup. Dari bawah saya tutup. Tidak ada sama sekali air dingin dari tandon. Derasnya seperti itu. Ya, derasnya seperti itu. Ini 41. Panas teman-teman udah. Kita tidak mungkin mandi 41 derajat ya. Ya, sangat deras. Hanya dari tandon 2 meter di atas dari showernya. Nah, 42 terus gitu ya. Ini panas banget ya. Untuk yang di bawah. Nah, ini. Oke. Masih naik lagi. Nah, sekarang bagaimana supaya hangat? Ini tidak kuat saya ya. Ini putar pelan-pelan. Jangan sampai mati. Pelan-pelan. Nanti baru hangat nanti dia. Tambah deras dia. Ya. Tambah deras lagi ya. Ya, kita putar pelan-pelan, tambah deras. Karena campuran dari bawah. Turun dia. 38. Ya, ini hangat ini ya. Nah, ngaturnya cuma begitu. Ini buka kecil aja ya. Ya, dibuka sedikit aja. Kalau dibuka los, mati yang atas. Ini mati nih. Ya, mati. Ini sangat deras sekali ya. Maka bukanya harus pelan. Ini hidup lagi. Hidup lagi. Oke. Pelan-pelan. Oke. Begini ya. Nah, nanti ini akan hangat ini ya. Ini enaknya ya. Oke. Terus ini hangat sudah. 34, 35. 36. Enak sekali sudah. Ya. Ya, demikian untuk yang bawah. Saya matikan yang bawah sekarang. Bagaimana dengan yang atas? Shower kita buka. Ini masih nyala. Ya, itu 44 itu. Sekarang kita lihat sini. 35. 36. Ini shower ini ya. 36. Mau dinaikkan lagi? Bisa. Ya, dinaikkan lagi bisa. Dan showernya cukup deras. Ya, cukup deras. Kenapa? Karena menggunakan pipa yang besar. Intinya cuma itu ya. Jadi kenapa kok yang shower itu harus pakai pompa? Karena lubangnya itu kecil-kecil semua gitu ya. Ya, lubangnya kecil-kecil semuanya. Oke. Jadi ini sudah hangat teman-teman ya. Ini hangat sekali ini ya. 34, 35, terus naik nanti 36. Pas sudah ini. Mau dinaikkan lagi bisa. Ya. Itu hasilnya adalah 36,9, 37. Pengen berapa sudah? Pengen 40 bisa. Ya. Cuma senang saya apa? Senang saya
alirannya itu deras gitu ya. Ya memang kelihatannya, kok ribet apa di dalam jelek gini, bisa dimasukkan ke dalam tembok kalau memang itu bangun mulai dari awal. Nah, saya tidak ingin bongkar-bongkar porselin saya gitu ya. Ya, seperti ini ya. Oke. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.